Perkenalkan, saya Tatinatul Hasana dengan NIM 2280230048 dari kelas B Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi berjudul Penggunaan Bahasa Baku dalam Kehidupan Sehari-hari. Melalui video ini, kita akan memahami apa itu bahasa baku dan tidak baku, bagaimana perbedaannya, serta mengapa penggunaan bahasa baku penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa baku. Bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang telah ditetapkan sebagai acuan bagi masyarakat luas. Bahasa ini digunakan sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa dan kosakata yang benar, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa baku digunakan pada situasi resmi, seperti kegiatan sekolah, pidato, penulisan karya ilmiah, dan suatu. Bahasa ini juga mencerminkan sikap sopan dan kemampuan seorang bahasa dengan baik. Bahasa baku memiliki 3 aspek utama. Yang pertama yaitu kodifikasi, diatur oleh kaidah bahasa. Kedua, keberterimaan, diterima oleh masyarakat. 3, model, menjadi contoh penggunaan bahasa. Bahasa tidak baku. Sementara itu, bahasa tidak baku merupakan bentuk bahasa yang tidak mengikuti aturan atau kaidah resmi. Bahasa ini biasanya digunakan dalam percakapan santai, media sosial, atau dalam lingkungan pergaulan sehari-hari. Ciri khas bahasa tidak baku adalah adanya pengaruh logat daerah, kebiasaan berbicara, atau bentuk penyingkatan kata. Walaupun tidak sesuai dengan aturan resmi, bahasa tidak baku tetap berfungsi untuk menciptakan suasana akrab dan komunikasi. Perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Secara umum, bahasa baku dan tidak baku memiliki perbedaan penting. Bahasa baku digunakan pada konteks resmi, sedangkan bahasa tidak baku digunakan pada konteks tidak resmi. Bahasa baku mengikuti aturan ejaan dan tata bahasa yang benar, sedangkan bahasa tidak baku lebih bebas dan seringkali disesuaikan dengan kebiasaan penutur. Bahasa baku menimbulkan kesan sopan dan terdidik, sementara bahasa tidak baku memberikan kesan santai dan akrab. Contoh bahasa baku, saya tidak tahu bagaimana caranya. Contoh bahasa tidak baku, aku nggak tahu gimana caranya. Ciri-ciri bahasa baku. Bahasa baku memiliki beberapa ciri yang mudah dikenali. Pertama, menggunakan tata bahasa dan struktur kalimat yang benar. Kedua, tidak dipengaruhi oleh logat daerah. Ketiga, menggunakan ejaan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Keempat, menggunakan kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kelima, penulisan dan pelafalan konsisten dan jelas. Berbeda dengan bahasa baku, bahasa tidak baku memiliki ciri-ciri yang lebih santai. Pertama, tidak mengikuti aturan ejaan yang baku. Kedua, mengandung logat daerah atau kebiasaan lisan. Ketiga, digunakan dalam percakapan santai. Keempat, sering memakai bentuk sikat atau kata gaul. Kelima, tidak digunakan dalam situasi resmi. Meskipun tidak baku, penggunaannya masih diperbolehkan selama sesuai dengan konteks. Perbedaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti ejaan, tata bahasa, dan kosakata terdapat dalam KBBI. Kedua, bahasa tidak baku tidak mengikuti kaidah resmi dan biasanya digunakan dalam situasi santai atau percakapan sehari-hari. Bahasa baku digunakan dalam situasi formal, sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi non-formal. Terakhir, bahasa baku memberikan kesan sopan, terdidik, dan profesional, sedangkan bahasa tidak baku lebih santai dan akrab. Contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Sebagai contoh, dalam bahasa tidak baku kita sering mendengar kata
enggak, udah, atau gimana. Bentuk bakunya adalah tidak, sudah, dan bagaimana. Demikian juga kata hijau yang seharusnya hijau atau cabai yang bakunya cabai. Melalui contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa bahasa baku lebih sesuai dengan kaidah dan lebih pantas digunakan dalam situasi resmi. Fungsi bahasa baku. Bahasa baku memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai alat komunikasi resmi, bahasa baku juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Dengan bahasa baku, masyarakat dari berbagai daerah dapat saling memahami tanpa terhambat perbedaan logat. Selain itu, penggunaan bahasa baku mencerminkan wibawa dan kepribadian seseorang yang berpendidikan dan sopan dalam berbahasa. Pentingnya bahasa baku. Bahasa baku penting untuk menjaga keterjelasan dan ketepatan dalam komunikasi. Jika kita menggunakan bahasa baku, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Bahasa baku juga membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman dalam berbicara maupun menulis. Lebih dari itu, bahasa baku menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahasa baku adalah bahasa yang mengikuti kaidah resmi untuk menjaga kejelasan serta kesopanan dalam berkomunikasi. Sedangkan bahasa tidak baku digunakan pada situasi santai. Keduanya memiliki fungsi masing-masing, namun penggunaan bahasa baku perlu dibiasakan, terutama dalam kegiatan resmi dan akademik. Dengan membiasakan diri berbahasa baku, kita turut menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Berikut referensi. Demikian penjelasan mengenai penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya berbahasa dengan baik dengan benar. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.